Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita. Pada kesempatan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk bicara berkaitan dengan koalisi partai politik jelang Pilpres 2024. Ya, sekarang sudah gembar-gembor, sudah ramai. Ada KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu, ada koalisi yang digagas atau dipelopori oleh Pak Surya Paloh, kemudian PKS dan Demokrat ya. Pak Surya Paloh tentu dari Nasdem. Kemudian ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Caimin ya, PKB dan Gerindra atau Gerindra dan PKB, kemudian PDI ya, PDI merasa ya masih aman lah, jadi tidak terlalu sibuk, tidak terlalu mengambil waktu untuk melakukan safari politik atau bersilaturahmi membangun koalisi dengan partai lain, karena memang PDI bisa mengusung presiden dan calon presiden sendiri ya, memenuhi syarat. Tapi yang menarik ini adalah kehadiran KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, ini membuat kekuatan politik yang mulai terbangun kencang ini mengalami gonjang-ganjing ya, mengalami gesekan kepentingan tentu, terlebih di internal barisannya Pak Presiden yang mulia Pak Jokowi ya. Bagaimana tidak, Pak Jokowi ini kan disebut sebagai petugas partai oleh Ibu Megawati atau oleh PDI lah sebutnya. Kemudian beliau punya modal yang cukup besar, punya kedekatan emosional yang begitu kuat dengan partai-partai yang tergabung dalam kabinet yang dipimpin oleh Pak Jokowi ya. Para menterinya itu semua kebanyakan juga adalah orang-orang partai ataupun ketua umum partai. Misalkan yang ada ini di KIB ya, di dalamnya Pak Erlangga ketua umum Golkar, ada juga PAN Pak Julhas sebagai menteri perindustrian, kemudian Pak Suharto Mono Arfa, beliau adalah kepala Bappenas atau menteri Bappenas, dan lain-lain yang tentu punya relasi kepentingan dengan Pak Presiden. Nah, sehingga demikian saya malah punya nalar dan feeling yang berbeda. Saya merasa kok ada ya, bahwa nanti KIB ini adalah investasi atau aset yang memperkuat Pak Jokowi ya. Peran posisi ataupun bergeningnya Pak Jokowi makin kencang, makin dihormati, terlebih oleh PDIP. Mereka tidak lagi atau tidak sama sekali menyepelekan Pak Jokowi karena beliau punya kekuatan ya. Inilah kehebatannya Golkar dan kawan-kawan ini yang memainkan ritme, sehingga mereka tentu, saya berpikir bahwa sekitar 95% ini sudah sowan terlebih dahulu ke Jokowi, terlebih yang KIB ya, sudah sowan lebih dahulu karena secara etika politik mereka sementara sebagai menteri. Jadi sebelum lahirnya koalisi KIB ini, Koalisi Indonesia Bersatu, paling pertemuan-pertemuan di balik layar itu sudah dilakukan. Dan ini pasti diketahui oleh Pak Jokowi sebelum mereka mendeklarasikan diri. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa kekuatan politik koalisi-koalisi yang dibangun ini tidak bebas nilai, tidak bebas daripada skenario politik besar ya. Tentu ini skenario yang bermuara pada kesejahteraan rakyat ya. Kita harus berpikir positif ke situ. Nah, peran Pak Jokowi sebagai presiden ini masih sangat kuat. Jangan loh ada yang merasa bahwa dia partai besar lalu mendiskreditkan atau mereduksi kekuatan Pak Presiden. Jangan, saya bilang. Saya sebut bahwa ini realitasnya Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu masih punya kekuatan. Ya, kekuatannya di kabinet, partai-partai besar atau partai-partai yang menengah itu juga mendapat jatah ya, dalam tanda kutip, mendapat jatah, mendapat bagian sebagai menteri dan lain-lain, sehingga kompensasi politik ataupun tukar tambah dan politik balas budi ini tetap akan berlangsung begitu ya. Nah, saya menangkap spirit positifnya bahwa
silahkan semua koalisi ini terbentuk. Yang utama adalah bagaimana narasi-narasi konstruktif untuk pembangunan negara, untuk kemajuan kesejahteraan rakyat ini dikedepankan dan dihidupkan. Sembari kita masing-masing kita yang mengambil perannya, baik itu sebagai aktivis, sebagai pengamat, sebagai akademisi, sebagai partai politik atau sebagai kader partai, politisi, dia berperan untuk mengedukasi rakyat agar cerdas dalam berdemokrasi. Itu ya kira-kira yang menjadi pengantar pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.